jawabannya harus sangat hati-hati ya. Amerika Serikat ini adik kuasa ya. Adik kuasa ini dia punya kemampuan mempengaruhi dunia. Yang dia pengaruhi itu bukan hanya pergerakan dunia, tapi juga pengendalian dunia. Dia ini bisa mengendalikan keamanan dan persahabatan antar masyarakat dunia itu lewat Security Council atau Dewan Keamanan. Kemudian dia bisa mengendalikan dunia juga lewat uang dolar dia. Dia juga bisa mengendalikan dunia lewat peran serta dia dalam berbagai kesepakatan internasional. Dan yang dahsyatnya lagi dia punya mandala militer yang bisa bergerak ke bagian manapun di dunia dalam waktu yang singkat. Jadi kita berhadapan dengan suatu negara yang luar biasa, yang sangat percaya diri. Kemudian negara ini punya kemampuan media juga yang luar biasa. Jadi hendaknya kita hadapi dengan sangat hati-hati, dengan sangat bertanggung jawab, dan kita juga sadar kalau berhubungan dengan Amerika itu ya ada landasannya kan, landasannya itu piagam PBB. Kemudian Amerika Serikat juga merupakan negara yang sangat bahagia dengan ASEAN, dia juga dialog partner kita, dan juga kita memiliki dengan Amerika Serikat itu namanya Comprehensive Strategic Partnership. Jadi kita berbahagia siapapun juga Presiden Amerika Serikat nanti, tapi dengan Amerika Serikat kita punya banyak payung bersama yang semoga dapat kita gunakan sama-sama buat kemuliaan kedua negara kita dan juga kemuliaan kedua negara ini di dunia. Melihat dari janji-janji politik kedua kandidat ini dari Demokrat dan juga Republik, Pak Reza, sebetulnya dilihat dari sisi Indonesia, mana lebih menguntungkan untuk kita? Siapa yang jadi Presiden, Kamala Harris atau Donald Trump? Dilihat mungkin dari janji-janji politiknya. Kalau saya lihat bagaimana pemerintah Indonesia menafsirkan hal ini ya, intinya kita itu happy-happy saja siapapun yang naik ya. Tapi kalau Trump yang naik itu ada proses pembelajaran dari kedua belah pihak. Kalau dengan Harris itu kepala negara sudah saling kenal, Presiden Jokowi sebelumnya, dan kemudian birokrasi negara sudah terbiasa berhubungan, dan juga kontak-kontak dunia usaha sudah sangat baik. Mungkin yang perlu dilakukan kalau Trump naik adalah chemistry antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya pikir tidak akan lama karena Pak Prabowo sangat memahami negara Amerika Serikat, beliau pernah berpendidikan di Amerika Serikat, dan beliau tidak memerlukan penerjemah dalam berurusan dengan Donald Trump. Jadi keputusan bisa dibikin cepat. Kalau Harris yang naik, ini gaya Harris ini berbeda ya. Kalau Trump itu sangat mementingkan output, kemudian proses menyesuaikan dengan output. Tapi kalau Harris itu sebaliknya, di mana bagi dia proses adalah lebih penting daripada output, dan proses itu harus dilakukan dengan berjenjang di dalam negeri, dan proses itu harus mendapat dukungan sebelumnya dari negara-negara sekutu Amerika Serikat. Jadi ini kalau Harris yang naik. Tapi kalau dari kalangan pengusaha besar Indonesia itu sudah akrab dengan Donald Trump, dan Trump konon siap berinvestasi di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, misalnya di Lido, dia ingin sekali membangun bersama investor Indonesia itu suatu kawasan seperti Disneyland gitu. Dan kan program ini akan berjalan lebih cepat kalau nanti Trump yang menang. Kalau dengan Harris ya tentunya banyak dukungan dari kelompok-kelompok pegiat HAM di Indonesia dan kelompok-kelompok pegiat lingkungan hidup di Indonesia, karena Harris sangat hirau dengan aspek-aspek ini. Kemudian kalau kita berbicara soal isu itu dengan Amerika Serikat itu banyak isu-isu bilateral, regional, dan global, terutama sekali akan ramai kalau kita berbicara dalam isu-isu geostrategis, karena Amerika Serikat sangat berkepentingan dengan suatu wilayah di Indo-Pasifik yang bebas dari tekanan Cina. Nah, untuk itu Amerika Serikat ya akan bersikap lebih garang terhadap Cina di kawasan Indo-Pasifik. Kemungkinan besar Amerika Serikat akan menghalangi niat Cina untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip Nine Days Line. Kemudian diperkirakan Amerika Serikat juga akan langsung membantu Filipina dan Vietnam bila sekiranya instalasi pertambangan bawah laut mereka terganggu oleh Cina. Kemudian juga Amerika Serikat biasanya tidak akan segan-segan membantu bila sekiranya ada anggota ASEAN lain yang terancam dengan Cina, ya caranya dengan meningkatkan hubungan bilateral di sektor pertahanan. Kalau Trump naik, dia akan juga mengambil manfaat yang kita peroleh daripada Amerika Serikat. Misalnya kita sudah melakukan 2 pelatihan militer besar-besaran, yakni Garuda Shield dan Garuda Shield
dan Super Garuda Shield. Saya yakin ini adalah pencapaian dari rezimnya Harris dan akan dilanjutkan nanti oleh Trump. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang kita harus sikapi bersama, dan untuk itu pertemuan mendatang antara Presiden Republik Indonesia dengan siapapun juga tokoh Amerika Serikat akan sangat penting karena kita akan membawa banyak agenda-agenda besar. Biasanya klasifikasinya itu adalah bilateral, regional, global. Klasifikasi yang lain wujudnya matriks, misalnya geopolitik, geoekonomi, dan geososial budaya. Jadi akan sangat menarik untuk melihat dialog antara pimpinan puncak Indonesia dengan siapapun yang terpilih nantinya dari Amerika Serikat. Baik, Pak Reza, in a nutshell artinya menurut Anda pemerintahan atau Presiden Prabowo ini akan lebih nyaman bermitra dengan Trump ya? Karena kan kalau kita lihat jika sebelumnya Presiden Jokowi itu mendelegasikan tugas urusan luar negerinya kepada Menlu Retno, tapi kali ini sepertinya Prabowo sendiri lebih aktif gitu untuk terlibat bersama dengan counterparts-nya. Nah, bagaimana pandangan Anda Pak Reza? Saya mencoba melihatnya dari kacamata idiosinkretik ya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini, Presiden Prabowo dan Presiden Trump, kalau sekiranya dia terpilih, ini memiliki ciri-ciri yang khas ya. Misalnya keduanya itu ekstrovert, keduanya ingin langsung menyatakan pandangan. Kemudian keduanya sama-sama berpikiran output oriented. Kemudian keduanya memiliki referensi yang sama. Pak Prabowo pernah mendapatkan pendidikan di Amerika Serikat, pendidikan kemiliteran. Kemudian Pak Prabowo terbiasa juga hidup di lingkungan budaya Barat. Jadi nanti transisinya akan sangat cepat antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump. Kemudian juga nanti pengambilan keputusan akan sangat cepat karena kedua pihak ini terbiasa berpikir itu manajemen by objektif. Kita lihat misalnya pidato Pak Prabowo pada hari pertama itu sangat tegas, kemudian ketegasan semacam ini banyak memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat walaupun kita menggunakan kosakata yang lain ya. Misalnya kalau Pak Prabowo menggunakan kata akan sangat keras terhadap korupsi, maka di Amerika Serikat bahasanya adalah good corporate governance dan good governance. Kalau Pak Prabowo menggunakan kata-kata pendidikan yang secara lebih baik bagi anak-anak usia dini, maka dari Amerika Serikat ini namanya adalah wajib belajar. Kemudian kalau Pak Prabowo menggunakan kata kunci misalnya kurikulum kurikulum yang tegas dan berkelanjutan, Amerika Serikat berpikir kami sudah lakukan itu. Kemudian kalau Pak Prabowo mengatakan instalasi Indonesia akan menjadi lebih terjaga, Amerika Serikat akan mengatakannya itu bagian dari national security kami. Jadi akan banyak bertemunya ide-ide, walaupun bahasa kata kunci dalam negerinya beda, tapi bagi Amerika Serikat ini adalah gayung bersambut dari pihak Amerika Serikat nantinya. Baik, Pak Reza, sebelum lanjut kita akan lihat dulu bagaimana update atau pembaruan informasi soal perolehan suara ya di Amerika Serikat. Kita lihat dulu petanya berikut ini. Wow, semakin merah. Tapi semakin meningkat ya Kamala Harris di 187, kemudian Donald Trump atau Demokrat di angka 230. Ini semakin mendekat ya, semakin mengejar Kalau tadi kan masih agak jauh nih ya perolehannya, tapi sekarang kemudian sudah semakin mendekat. Pak Reza melihatnya seperti apa? Sebetulnya apa pola yang berbeda Pak Reza pemilu 2024 ini di Amerika Serikat dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Saya tidak menduga ya pada hari ini angkanya akan sejauh itu ya. Ini hampir 50 angka nih. Mungkin tepatnya 43 selisihnya. Itu agak unik ya, karena dalam bayangan saya Trump itu punya kelemahan, dan kelemahan itu sudah dimonitor dengan sangat besar oleh timnya Harris ya. Misalnya perkataan Trump yang cenderung nyeleneh dan merendahkan wanita. Kemudian Trump yang seringkali menepuk-nepuk wanita yang sebenarnya wanita itu tidak senang gitu ya. Kemudian Trump yang seringkali menyebut nama orang dengan sangat tidak tepat. Tapi agak aneh ya, sekarang kenapa Trump bisa menang hampir merata di seluruh wilayah
nasional Amerika. Dan saya pikir ini adalah pekerjaan dari dari campaign manager Donald Trump yang bisa dengan canggih sekali mengidentifikasi manusia bukan hanya berdasarkan kriteria seks pria wanita, tapi juga dengan berdasarkan kriteria yang lebih canggih, misalnya pendidikan, kemudian pengalaman pekerjaan, kemudian juga ketakutan atas Cina, karena Cina ini ternyata sangat dikhawatirkan oleh Donald Trump, misalnya kemampuan Cina melakukan penetrasi ke dalam wilayah-wilayah konstruksi di Amerika Serikat, di mana Trump kalau berbicara mengatakan sudah lebih dari 3 negara bagian kami seperti Oregon dan Wyoming itu yang industri dalam negerinya itu hancur karena impor produksi dari Cina. Jadi hal-hal semacam ini satu statement Donald Trump dengan gaya bahasa yang sangat retorika dan orang tidak perlu kamus untuk mengerti Donald Trump, itu sangat menggentarkan kelompok pekerja, kemudian juga sangat menggentarkan kelompok-kelompok yang pendidikannya itu di level menengah, dan mereka sangat sadar bahwa inilah pemimpin kami yang bisa mengembalikan kejayaan negeri kami sesuai dengan statement Trump selama ini, Make America Great Again. Tapi bagaimanapun juga angka ini akan bergerak terus, ini belum stabil, masih jauh dari angka 270 yang Trump harapkan, tapi bagaimanapun juga pacu suara ini sangat menarik, di mana kita melihat kecanggihan juga dari media massa Amerika Serikat untuk memonitor mengapa orang memilih Trump, mengapa orang memilih Harris, dan mereka melakukan pendataan sampai datang kepada polling station. Mereka ngecek Anda milih apa tadi dan mengapa Anda milih Trump tadi atau Anda memilih Harris tadi. Dan juga kita melihat penggunaan media sosial yang sangat baik, luar biasa, di mana manusia itu di Amerika Serikat dan juga dunia bisa mengetahui saat ini, detik ini, apa yang sedang terjadi dan juga pergerakan suara. Dan tentunya kita dari media massa di Indonesia sangat terbantu dengan informasi-informasi tangan pertama yang dibuat oleh media massa Amerika Serikat. Bahkan kita tidak mustahil pengetahuan kita di sini tentang pergeseran suara itu ada lebih baik daripada diketahui oleh masyarakat di Amerika Serikat yang pada detik yang sama tidak sadar apa yang sedang terjadi di negerinya sendiri. Pak Reza, bisa kita lihat dari peta elektoral yang baru saja ditampilkan, 1 dari 7 swing states ini sudah menyatakan dukungannya ke Republik, ya. Ada North Carolina, 16 Electoral College itu sudah diberikan kepada Republik, jadi masih ada sekitar 72 Electoral College lagi yang masih dinanti-nantikan. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini ada pakar politik dan sejarawan kepresidenan Amerika, nih namanya Littman, mungkin Pak Reza juga pernah mendengar kutipan pernyataannya. Ia sempat memprediksi 9 kali pemilu sebelumnya itu tidak pernah salah, hanya 1 kali gagal di tahun 2000. Nah, menurut Littman ini kontestasi 2024 akan dimenangkan oleh Harris. Pak Reza. Memang menarik ya. Kamu pengamat ini kan punya keunggulan juga punya keterbatasan ya. Keunggulan kita, data kita baik, tapi keterbatasan kita belum tentu tahu bagaimana mood opini dari masyarakat Amerika Serikat. Kalau seorang Littman sudah berbicara seperti itu, tentunya kita harus jadikan referensi. Memang swing states di Amerika Serikat itu yakni Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Minnesota, dan North Carolina. Tapi tentunya pandangan dari Littman ini akan lebih canggih kalau dia bisa memonitor perkembangan di wilayah tersebut dari jam ke jam. Dan untuk itu memang sangat mahal untuk mengetahui perubahan mood orang gitu. Karena tidak mustahil sebuah statement dari Trump ataupun sebuah statement dari Harris bisa mengubah keyakinan mereka pada saat mereka keluar rumah sampai mereka nanti masuk kepada polling station. Jadi pada saat yang sama kita juga masih menunggu bagaimana suara-suara masuk dari 7 elektoral yang besar. Seperti California itu ada 54 electoral voters, di Texas punya 40, Florida punya 30, New York punya 28, Illinois punya 19, Pennsylvania punya 19, dan Ohio 17. Dan kita masih menunggu wilayah-wilayah yang kecil yang anggotanya cuma tiga orang, seperti Delaware, South Dakota, Vermont, dan ini wilayah-wilayah walaupun kecil, tapi kalau dijumlah-jumlah itu bisa sangat berpengaruh begitu. Jadi saya yakin walaupun Trump angkanya mendekati misalnya sekitar nanti sore lah sekitar 250, tapi dia akan kaget kalau muncul suara-suara untuk Harris dari wilayah-wilayah yang kecil karena
tentunya Harris juga berpikir sehari selembar benang, seminggu sehelai kain, kira-kira seperti itu. Jadi suara electoral voter satu pun sangat menentukan. Oke, kalau jika kita berbincang dengan narasumber sebelumnya, Pak Reza, ada kekhawatiran ya jika Trump memenangkan kontestasi ini terkait dengan salah satunya yang paling disuarakan adalah isu rasisme, kemudian demokrasi khususnya. Apakah pandangan Anda sama Pak Reza, akan ada kemunduran demokrasi jika Trump terpilih nantinya? Saya pikir Trump ini sadar bahwa opini yang dibuat di saat Pilpres itu kemungkinan besar bisa diupdate ya pada saat nanti dia terpilih. Karena dia harus diakui masyarakat Amerika Serikat itu akan mudah bersatu kalau harkat kulit putihnya itu dipertanyakan begitu. Kemudian kalau juga para sesepuh-sesepuh yang sudah tinggal di Amerika Serikat lebih dari 3 generasi, biasanya itu mereka sudah menyatu dengan masyarakat kulit putih. Jadi statement-statement Trump ini sementara ini ya kalau sudah berbicara soal rasisme, itu tentunya untuk apa ya? Untuk mempersatukan kelompok yang sudah terbentuk selama ini. Tapi sekiranya nanti dia terpilih, tentunya dia juga harus berpikir realistis. Karena Amerika Serikat adalah negara besar, Amerika Serikat adalah negara panutan. Panutan itu bukan hanya sekedar panutan ekonomi, tapi juga panutan demokratisasi. Dan untuk itu ya mungkin di satu sisi dia mengatakan akan sangat keras terhadap masyarakat dari basis sosial tertentu, tapi juga dengan juga mengatakan bahwa akan sangat ketat terhadap imigrasi, tapi tentunya kan adalah masyarakat imigran. Presiden Kennedy imigran dan Trump sendiri generasi di atasnya adalah imigran. Dan untuk itu ya saya pikir Trump yang cerdas ini akan banyak melakukan pembelajaran di mana dia akan menyensor, dia akan menfilter sendiri statement-statement yang telah dia buat sebelumnya. Baik, kalau kita melihat pemerintahan Presiden Prabowo ini kan menargetkan target pertumbuhan ekonomi GDP 8%. Nah, ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap target ekspor kita. Apalagi Amerika Serikat ini merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar untuk Indonesia. Nah, apakah jika Trump kontestasi Amerika Serikat ini dimenangkan Trump akan berdampak pada hubungan dagang antar Indonesia dan Amerika? Kita dan Amerika sudah berkawan dari tahun 49 ya. Dan untuk itu kita harus akui hubungan itu turun naik ya. Ada masa di mana dia menekan kita dan juga ada masa di mana dia sangat butuh kita. Misalnya pada saat perang di Vietnam dia sangat butuh kita. Pada saat Indonesia rezim Orde Baru berdiri dia sangat butuh kita. Pada saat nanti selanjutnya dunia berhadapan dengan potensi konflik antar blok dagang, dia butuh kita lewat pendirian Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi wajar kalau hubungan kita dan Amerika Serikat di sektor apapun, termasuk sektor ekonomi itu akan turun naik. Tapi untuk suatu target 8% itu harus dikomunikasikan kepada Donald Trump karena tentunya akan mencakup suatu rekayasa dalam negeri yang luar biasa, misalnya rekayasa di bidang hukum, rekayasa di bidang perdagangan internasional, kemudian rekayasa di bidang komunikasi bisnis internasional, kemudian juga penyiapan manusia Indonesia yang luar biasa untuk mengerti target bahwa target 8% itu nggak main-main. Dan tentunya Trump juga mengerti bahwa angka 8% itu bukan angka yang kita rencanakan untuk waktu 1 atau 2 tahun. Diharapkan ini baru bisa terwujud di akhir kepemimpinan Pak Prabowo tahap yang pertama. Dan untuk itu kan Amerika Serikat sudah kaya dengan teori. Dia banyak sekali memiliki teori-teori, misalnya teori stages of economic development, stages of economic growth. Kemudian dia juga sadar bahwa pada saat Indonesia mendadak mengadopsi sistem perekonomian Barat, dia juga banyak berkontribusi lewat World Bank dan juga International Monetary Fund. Dan untuk itu kita perlu komunikasikan kepada beliau, tentunya walaupun ini adalah wilayah kedaulatan kita sendiri, bagaimana kita akan mengupgrade diri untuk mencapai target 8%, tapi tidak ada salahnya kita komunikasikan kepada Amerika Serikat, karena dalam hal pertumbuhan ekonomi tentunya akan banyak hal-hal yang Amerika Serikat bisa lakukan. Misalnya Amerika Serikat seringkali marah pada negara-negara yang dia anggapnya sangat mengambil keuntungan dari sistem perdagangan dengan Amerika Serikat. Untuk itu ya kita bisa mengatakan pada mereka bahwa sistem perdagangan kita ini sudah Anda kenal, kemudian sistem perdagangan kita ini tidak mengambil manfaat daripada keadaan di negeri Anda. Kemudian kita juga bisa katakan bahwa untuk mendekati 8% ini tentunya perlu
rekayasa teknologi yang luar biasa, terutama juga difokuskan kepada UMKM Indonesia. Dan untuk itu ya kita sangat harapkan Amerika Serikat mendukung di sektor ini. Kemudian juga untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, tentunya diharapkan peningkatan kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik. Dan untuk itu Trump bisa memberikan kontribusinya untuk ini. Tapi untuk itu yang penting sebelum berdialog dengan Trump, kita benar-benar mengetahui SWOT kita sendiri, strength, weakness, opportunities, dan threat, sehingga kita bisa tahu, bisa membuat suatu analisis kebutuhan dalam hal sekiranya terbuka peluang untuk kerjasama bilateral yang lebih baik, maka ada aspek-aspek tertentu yang bisa kita konsultasikan dengan Trump. Dan jangan kaget, Trump itu sangat pragmatis. Jadi dia tidak mau Indonesia itu mengubah-ubah rencananya. Sekali Indonesia berpikir misalnya mendapat dukungan Amerika Serikat di sektor sekian juta UMKM, ya Amerika Serikat akan konsisten dengan itu. Trump tidak, Amerika Serikat khususnya dan juga Trump itu sekali mereka membuat suatu rencana, maka mereka akan konsisten di situ dan mereka akan tidak segan-segan menelpon aparat Indonesia bila sekiranya mereka melihat ada perubahan dalam kebijakan atas aspek-aspek yang sudah disepakati bersama. Baik Pak Reza, lalu seperti apa dukungan Amerika Serikat terhadap proyek strategis Indonesia yang sudah menjadi komitmen mereka sebelumnya? Seperti IKN contohnya. Ya tentunya kita harus melihat ya bahwa dukungan itu ada yang verbal dan dukungan itu ada yang tertulis dan dukungan itu ada yang bisa dibukakan kepada publik dan belum dibukakan kepada publik. Ya, tentunya berpijak pada diri kita sendiri, apa yang kita akan komunikasikan kepada beliau dan apa yang akan kita tagihkan pada beliau. Tentunya Amerika Serikat itu sangat sadar bahwa Kalimantan itu adalah paru-paru dunia, dia betul. Tentunya dia juga sadar bahwa pembuatan sebuah ibu kota negara yang baru itu menuntut ada sistem informasi yang sangat canggih. Dan untuk itu ya kita harus katakan, kami butuh information dan teknologi, dan untuk itu kami undang Anda untuk bersaing dengan negara-negara lain yang sudah menyatakan kesediaannya untuk membangun Indonesia secara information dan teknologi. Tapi tentunya kita harus sadar bahwa janganlah sampai kemudahan teknologi informasi yang kita berikan pada Amerika Serikat ini terkesan kita menggadaikan sebagian dari kedaulatan kita. Itu nggak boleh. Jadi walaupun Amerika Serikat maupun Cina nanti aktif secara teknologi, misalnya dalam pemantauan suhu, pemantauan cuaca, dalam pemantauan emisi, juga kemudahan dalam pemberian fasilitas pendidikan, kemudian dalam fasilitas transportasi, tetap kendali berada di pihak kita. Jangan sampai terkesan kita memberikan sebagian kedaulatan kita pada Amerika Serikat maupun negara yang lain. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Reza.